Sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Shalom. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara pada saat ini. Amin. Khotbah Minggu akhir tahun gerejawi tanggal 20 November 2022 diambil dari 1 Korintus 15 ayat 50 sampai ayat yang ke-58, dan bahan bacaan diambil dari Pengkhotbah 8 ayat 9 sampai ayat 17 dengan tema maut telah ditelan dalam kemenangan. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, pernah seseorang bercerita begini. Katanya saat dia berumur sekitar 8 tahun, ia mencoba menampik kenyataan tentang kematian. Hal ini terjadi pada saat upacara pemakaman neneknya. Ketika melihat tubuh neneknya yang tak bernyawa di dalam peti mati, dia berpikir jika hal itu terjadi pada dirinya, maka dia akan segera berdiri keluar dari peti mati itu dan berlalu dari sana. Sekarang katanya dia sudah berumur hampir 70 tahun dan cara pandangnya terhadap kematian sudah berubah. Dia sudah menghadiri banyak upacara pemakaman. Dia telah mengucapkan rest in peace, beristirahatlah dalam damai kepada kedua orang tuanya, pada famili-familinya, juga kepada banyak sahabatnya dan lain-lain. Dia tidak dapat lagi menampik kenyataan yang kejam tentang kematian. Kematian benar merenggut kehidupan, menghancurkan hati, membawa kepada kesunyian, dan membobolkan tanggul air mata. Makna kematian tetap tidak akan berubah sekalipun kita menggunakan kata-kata yang enak didengar atau menyebut bahwa yang mati itu pergi pulang ke rumah Bapa atau gerbang ke surga dan lain-lain. Dan saya percaya saat kita merayakan bahwa minggu ini adalah minggu akhir tahun gerejawi atau peringatan orang meninggal, artinya minggu terakhir bagi kita berdasarkan perhitungan tahun gerejawi, dan sekaligus pada minggu ini kita pakai sebagai momen untuk memperingati saudara-saudara kita yang telah meninggal mendahului kita dari dunia ini. Dan pada peringatan minggu seperti ini terbersit dalam benak kita bahwa segalanya akan berakhir, dunia akan berakhir, dan dengan sendirinya aktivitasnya juga akan berhenti. Manusia rupanya tidak abadi, sebab itu tidak ada seorang pun yang kebal menghadapi masa akhir itu. Namun seperti tema kita, maut telah ditelan dalam kemenangan, membawa kita orang-orang percaya bahwa ada kenyataan yang lebih besar yang dapat membangkitkan keinginan kita untuk melanjutkan hidup dengan pengharapan. Yesus Kristus telah mematahkan kuasa kematian. Dia telah bangkit. Suatu hari musuh yang terakhir ini, demikian Paulus menyebutnya, akan dihancurkan selamanya. Firman Tuhan berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ia hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 26, 54 sampai ayat 57. Lewat teks firman Tuhan hari ini, ada 3 hal yang akan kita renungkan tentang kemenangan yang dicapai oleh Kristus bagi kita melalui kebangkitannya.
Inilah yang menjadi dasar iman dan pengharapan kita untuk hidup di tengah-tengah dunia. Mari kita perhatikan. Yang pertama, kebangkitan Kristus telah memusnahkan kuasa maut, dan kematian telah diubahnya menjadi kemenangan. Saudaraku, Rasul Paulus menutup pengajarannya tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan orang percaya dengan menegaskan ulang bahwa orang percaya harus mengalami kebangkitan tubuh supaya mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Daging dan darah yang membentuk tubuh jasmania yang dapat binasa ini tidak dapat masuk ke dalam dunia yang kekal. Hanya melalui kasih karunia Allah, setiap orang percaya akan menerima sebuah tubuh rohania pada saat kebangkitan untuk memasuki dunia kekal. Harus kita sadari bahwa kebangkitan Kristus adalah keunikan kekristenan dibandingkan dengan agama lainnya. Kristus telah bangkit, tidak mati lagi. Kristus telah menang. Oleh karena itu perjuangan umat Tuhan bukanlah perjuangan untuk meraih kemenangan, tetapi perjuangan dari kemenangan atas segala dosa dan setan iblis yang sudah diperoleh Yesus ketika ia berada di atas salib. Dan melalui kebangkitannya, lihat Yohanes 12, Kolose, dan juga Wahyu 12 ayat 11, bahkan kemenangannya memberi kemenangan atas maut. Maut adalah musuh manusia yang terbesar. Maut tidak dapat dikalahkan oleh kekayaan, kekuatan fisik, dan kepandaian otak. Ketika hal itu biasanya digunakan oleh manusia untuk mempertahankan dan mengembangkan hidup mereka. Namun ketika maut datang, kekayaan manusia tidak dapat menyuapnya. Kekuatan fisik tidak dapat mengalahkannya. Dan kepandaian otak tidak dapat menaklukkannya. Sungguh, maut merupakan musuh manusia yang paling menakutkan. Tetapi saya mau ungkapkan, Yesus sudah mengalahkannya di atas salib. Namun, walaupun Tuhan Yesus mengalahkan maut, umat Tuhan pada suatu saat akan tetap mengalami kematian. Dan kematian tetap merupakan kenyataan yang menyakitkan dan mendatangkan kesedihan. Namun, konsep tentang kematian itu sudah berubah. Maut tidak lagi sebagai hal yang menakutkan, namun sebagai pintu gerbang menuju kemuliaan atau kehidupan kekal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Bandingkan 1 Tesalonika 4 ayat 14 dan Wahyu 14 ayat 13. Dengan demikian, setiap orang percaya harus siap menghadapi hari kematian jasmaninya dengan tidak perlu takut. Sebab Kristus sudah mengalaminya, dan Dia sudah bangkit dari kematian dan memusnahkan sengat maut melalui cara maut telah ditelan dalam Kemenangan ayat 54. Maka seharusnya kita menjalani hari-hari kehidupan di bumi ini sebagai anak-anak Tuhan yang sudah terjamin kemenangannya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 57. Frasa yang telah memberikan sebaiknya diterjemahkan dalam bentuk present tense yang senantiasa memberikan kemenangan atas hidup kita, baik dalam kesulitan dan ancaman kematian fisik, karena Tuhan Yesus sudah memusnahkan sengat maut dan mengubah atau yang disebut
orang dunia sebagai tragedi kematian menjadi kemenangan. Saudaraku, orang biasa selalu berambisi untuk menyingkirkan dan memusnahkan musuhnya. Orang pintar justru mampu mengubah musuh menjadi teman yang membawa berkat. Orang pandai dapat mengubah sampah menjadi pupuk, dapat mengubah besi rongsokan menjadi mobil yang mahal. Sama saudaraku, Tuhan Yesus belum menyingkirkan maut selama-lamanya, namun Ia mengubah maut menjadi sesuatu yang berguna bagi umatnya, yakni menjadi pintu gerbang menuju kemuliaan kekal. Oleh karena itulah Rasul Paulus berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Filipi 1 ayat 21. Makanya, walaupun kita melihat adanya kematian keluarga, teman, sahabat kita, dan lain-lain, kita sudah memiliki pengharapan bahwa di balik kematian ada kehidupan. Begitu juga saat kita menghadapi kuasa dosa, iblis, dan yang duniawi ini, kita yang percaya dan mengimani kebangkitan Kristus diberinya kuasa untuk mengalahkannya. Yang kedua saudaraku, kemenangan atas maut adalah untuk selama-lamanya yang disebut dengan kemenangan terakhir. Kemenangan pertama bagi orang Kristen ialah saat dia percaya kepada Yesus secara pribadi. Ini adalah dasar bagi kemenangan kita atas maut atau kemenangan terakhir, yaitu saat Kristus datang kembali dalam kemuliaannya kelak, di mana nafiri dibunyikan. Pada waktu itu apa yang akan terjadi? Perubahan tubuh terjadi atau transformasi tubuh. Ayat 50, ayat 53. Orang percaya yang sudah mati akan dibangkitkan, dan orang percaya yang masih hidup akan diubahkan, dan kedua-duanya sama-sama akan menerima tubuh kebangkitan. Ayat 42 sampai 44. Tubuh yang ditaburkan dalam kebinasaan, kehinaan, dan kelemahan, yaitu tubuh alamiah, akan dibangkitkan atau diubahkan dalam ketidakbinasaan, dalam kemuliaan, dalam kekuatan, yaitu tubuh rohania. Dengan demikian, kematian dan dosa akan ditelan dalam kemenangan, dikalahkan untuk selama-lamanya. Ayat 54 sampai ayat 56. Kapan terjadi? Sekejap atau segera, waktu tersingkat atau sekejap mata. Dan ini menyiratkan suatu pekerjaan ilahi. Jadi transformasi tubuh tidak terjadi secara alamiah, tidak perlu ditentukan oleh manusia. Ini terjadi menurut kuasa Allah yang supranatural. Dengan demikian, buah dari percaya kepada Kristus bagi orang beriman adalah dilepaskan dari kematian rohani dan kematian kekal, atau keterpisahan dari Tuhan karena dosa, dan akan menerima kehidupan yang kekal. Dan sekaligus orang percaya masih akan mengalami kematian jasmani, tetapi sengat maut itu sudah dipatahkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Ayat 55. Hal ini berarti orang yang percaya kepada Kristus yang dilahirkan dua kali melalui kelahiran fisik dan juga kelahiran baru atau regenerasi hanya akan mati satu kali saja atau kematian jasmani. Sedangkan orang yang tidak percaya, yang dilahirkan satu kali secara fisik, sesungguhnya mengalami 3 jenis kematian, yakni kematian jasmani, kematian rohani,
dan kematian kekal di neraka. Janganlah takut ketika kita berjumpa dengan maut atau kematian. Maut tidak lagi berkuasa menahan kita untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib itu telah bangkit dari antara orang mati. Ia telah mengalahkan kuasa maut. Ia telah memberikan kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, saudaraku, kemenangan setiap hari dalam persekutuan dengan Kristus. Saudaraku, kekasih hati di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kebangkitan Kristus mengubah setiap orang percaya menjadi pribadi yang dinamis dan efektif pada zamannya. Perhatikanlah, setelah ayat-ayat sebelumnya membahas mengenai aspek doktrinal yang ketat, Rasul Paulus tiba-tiba menutup perikop ini dengan dorongan yang sangat praktis sekali. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ayat 58. Perasa berdirilah teguh menunjuk pada sebuah posisi kehidupan yang kokoh, seperti posisi seorang pegulat yang berdiri dengan mantap bagaikan seseorang yang sedang terduduk. Ini adalah penggambaran Paulus bagi orang percaya yang memiliki keyakinan yang stabil dan permanen pada kebangkitan Kristus. Sedangkan perasa jangan goyah mempunyai arti tidak bergerak atau tidak bergeser pada lokasi di mana seseorang berakar. Artinya, bila seseorang beriman pada kebangkitan Kristus, ia tidak mudah menjadi ragu, terombang-ambingkan, atau dikecewakan oleh kesulitan atau situasi apapun di sekitarnya. Nah, hebatnya saudaraku, setelah kita orang percaya memiliki pijakan yang kokoh pada kebangkitan Kristus, kita didorong untuk giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Lebih enak dengan kalimat bekerjalah selalu dengan antusias untuk Tuhan, karena kamu tahu bahwa tidak ada suatu pun yang kau kerjakan bagi Tuhan akan menjadi sia-sia. Itulah sebabnya gereja mula-mula amat sangat giat melakukan penginjilan dan pekerjaan misi terus menerus, persis seperti himbauan Paulus di sini, giatlah selalu. Dan mereka selalu mengerjakannya dengan sukacita dan semangat yang besar. Maka jika gereja atau kita orang Kristen yang sungguh percaya pada kebangkitan Kristus dan bergiat dalam pekerjaan misi dan penginjilan, segala jerih payah kita tidak sia-sia. Dalam artian, kita akan memperoleh balasan atau reward pada hari Tuhan nanti. Kata sia-sia memiliki arti sebuah pekerjaan tidak ada artinya, tidak berbuah, tidak efektif, dan tidak ada hasilnya. Dengan demikian, Paulus sebetulnya hendak menekankan yang sebaliknya. Kita yang tergerak bekerja bagi Tuhan, apalagi yang mati-matian bekerja melampaui tuntutan yang dicanangkan, kita harus percaya diri. Semua itu bukan sesuatu yang hampa, tidak bermanfaat, apalagi buang-buang waktu dan tenaga, melainkan semuanya itu ada artinya, ada buahnya, ada hasilnya, dan ada reward dari Tuhan yang sifatnya kekal dan tidak dapat dinilai dengan apapun juga. Saudaraku, kebangkitan Kristus sudah melahirkan gereja dengan jemaat-jemaat yang dinamis dan efektif. Buah
buat sepanjang zaman. Perhatikan atau baca dalam kitab para rasul. Mereka memberikan teladan yang indah berupa kesediaan mereka untuk berkorban dalam segala situasi, yaitu beribadah di bawah tanah, mengalami penganiayaan di berbagai wilayah Romawi selama puluhan tahun, dan itu tidak melunturkan iman kepercayaan mereka pada Kristus yang tersalib dan bangkit itu. Bahkan gereja mula-mula mengubah tantangan dan kesulitan menjadi peluang dan kesempatan untuk melakukan misi dan penginjilan. Dan hebatnya adalah semakin banyak hambatan dan penganiayaan yang mereka alami, gereja mula-mula semakin giat melaksanakan misi dan penginjilan. Sungguh, kita yang bernaung di bawah sinode, gereja, yayasan, seminari, dan lembaga Kristen pada masa kini harus merasa malu bila dibandingkan dengan kedinamisan, keuletan, kesediaan berkorban, kesetiaan, dan satu lagi, keberanian gereja mula-mula. Mereka berani memikul resiko di tengah-tengah kesulitan dan hambatan, dan tetap menggenapkan panggilan dan tugas utama gereja, yaitu misi dan penginjilan. Punyakah saudara dan saya semangat jiwa kesetiaan dan keberanian berkorban seperti itu, khususnya di tengah-tengah dunia yang sedang diterpa wabah virus corona, penderitaan, kekurangan, dan lain-lain? Ini adalah kesempatan yang besar bagi saudara dan saya untuk bekerja secara antusias dan maksimal bagi Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang melanda bangsa kita dan warga dunia saat ini. Jerih payah kita yang mau dan berani melakukan misi dan penginjilan pada masa yang tidak menentu sekarang ini akan ada artinya, akan ada buahnya, akan ada hasilnya, dan akan ada rewardnya di hadapan Dia yang sudah bangkit itu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.